Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Lodi Josiswanto. Halo teman-teman, tetap semangat belajar ya. Oke, menyambung dari video kemarin untuk download dari tiap portal. Ini saya sudah selesai nih. Das ini sekarang saya lagi pindahkan ke data D kayak gitu ya. Untuk pemindahan ini ada 23 giga totalnya. Untuk instalannya mungkin videonya karena akan memakan waktu yang cukup panjang, mungkin akan saya share kalau nggak hari Sabtu hari Minggu kayak gitu ya. Untuk hari ini kita balik dulu ke CX program ya, kita buat tutorial sederhana karena mengingat waktu juga sudah jam 11.46. Jadi langsung saja kita buat videonya. Tadi ada yang request cara atau contoh program auto manual pakai selector gitu ya. Kita buat file CX programnya langsung aja, atau kita buat desainnya dulu biar nanti pembuatan programnya lebih gampang kayak gitu ya. Kita pakai CX designer buat file baru. Bagi teman-teman yang baru gabung silakan tonton video basic dulu ya agar nanti bisa mengikuti di tutorial-tutorial selanjutnya kayak gitu. Oke, kita buat desain apa nih, misalkan conveyor automatic conveyor running gitu aja lah, bitlamp, misalkan conveyor color shape of shape, dia ini conveyor di others conveyor. Nah, of shape nya kita buat sini gua puntar kalau on dia warnanya hijau kayak gitu ya. Pertama gini, terus kita copy lagi, ini kita ubah ya. Kalau proses auto manual itu sebenarnya dia kan auto itu jalannya kan secara otomatis, ketika kita tekan tombol start dia otomatis running gitu sesuai sistem yang kita inginkan. Sedangkan manual itu dia adalah pecahan dari sistem otomatis kayak gitu ya. Shopee hidup lagi. Ya, ini pakai dua conveyor aja ya, cek aman. Terus misalkan ada lagi sensor, ini tombol ibaratkan sensor gitu ya. Ini alamat 0, alamat bit 1 lah sensor. Bit kok bit di channel 1. Ini ntar dia on bawa barang thread, kemudian nyampe sini dia tetap detect, kemudian beberapa detik mati gitu. Oke, ntar ini konsepnya masih ada di otak saya nih, saya masih belum nggak bikin tulisan apa-apa, jadi buatnya mendadak. 1 2 3, kita ratakan kayak gini ya. Ini kita kasih label conveyor 1, conveyor 1, text kita bikin 2x2 lah, cukup kan segini. Wait, kita ratakan, rata tengah mana ya. Udah berapa bulan nih gak pegang, berapa bulan, 1 minggu gak lupa.
convert 2 kita ratakan juga. Saya sedikit perfeksionis ya, jadi kalau kurang kencang dikit itu estetikanya kurang. Nah kayak gini. Terus automatic kita besarkan lagi karena sebagai judul. Oke, kurang lebih seperti inilah. Ini sistemnya ntar kayak gini. Terus panel operationnya kita taruh belah kiri aja lah. Ntar panel operation taruh atas. Nah kayak gini, copy lagi. Property label ini filter on. Ini tombol master on, kita copy aja dari sini. Alamatnya kita, kalau tombol-tombol ini kita mulai dari channel 0 ya. Channel 0 label scholarship button. Mana sih button? Oi, where are you? Push button. Oke, button on. Kita kasih animasi lah. Background color, label. Misalkan enggak usah deh, ntar makin lama videonya. Intinya ini tombol on sama tombol off. Tombol off itu 1. Sudah 8 menit, gak kerasa. Kita percepat. Manual ini misalkan conveyor 1 orang. Gak usah label kali ya, ini berarti alamat 01 ini 2. Ini buat convert 1. Tapi lagi ini buat convert 2.
aturan. Aturan 2, 3, 4. Nah, ini aturan, ini auto stop 5 tuh. Nah gini senterkan. Nah, kurang lebih sederhananya kayak gini lah. Tapi ntar kalau aktualnya kalau di industri lebih kompleks ya manualnya. Ini misalkan di ntar conveyor ini bisa putar kanan, putar kiri dan sebagainya kayak gitu. Ini karena buat contoh aja, ntar kalau ini tekan di ntar run 1, run 2 itu. Oke, mungkin simpelnya kayak gitu desainnya. Sudah berapa menit? 11 menit. Oke, langsung saja kita buat. Pertama master on dulu 001. Ini too much. Aduh. Nah, ini buat master on ya. Terus ketika dia master on, shift R, kita kasih label biar gak bingung. Terus yang ya. Jadi kita kasih interlock ya. Kalau master onnya mati maka seluruh program akan mati kayak gitu. Nah, kemudian di manual kita bikin lagi nih. Ini desainnya kurang nih. Master on. Kita tambahi satu lagi. Ini harusnya ada selektor. Ini alamatnya 2 lah. Color shape selektor itu di shoot simbol kan, benar di switch terus selektor. Nah, kita bikin yang ini aja lah, off shape nya itu ini, on shape nya itu ini. Nah, kita ratakan juga, nah, kayak gini ya. Ini selektornya tadi alamat 200 channel 2 ya, channel 2 selektor. Berarti master on sudah. Di manual nih kita, nah, kalau selektornya ketutup ke kondisi 1 maka dia kondisinya manual. Ini kita buat interlock lagi. Nah, ini selektor. Udah, kemudian kan ini kan manual, berarti kan dia cuma dapat dari button doang kan, berarti manual aktif. Dia ini tadi alamatnya
bit 2 sama bit 3 kayak gitu ya, buat conveyor 1 sama conveyor 2. C misalkan ini bit 200. C ini namanya ini conveyor manual, maksudnya gitu, selector, terus 2 ini conveyor manual, lebih tepatnya conveyor 1. Outputnya kita pakai alamat internal relay 1000. Ini conveyor 1. Ini kita buat searah dulu ya conveyornya ya, karena kalau dia terlalu kompleks lebih banyak lagi dan waktunya lebih lama. Conveyor 2, conveyor apa nih, gak ada komen. Conveyor 1 manual, berarti conveyor 2 manual. Nah, kayak gini. Ini program manual sederhana gini aja. Terus kita buat program auto. Program auto berarti kita, nah ini selektornya kita pakai yang NO nya auto. Nah, ini kita kasih pembatas auto manual. Terus auto berarti ketika auto PB auto tadi apa? PB auto ini dia dapat dari bit 4. PB auto ditekan kan auto start, tekan terus 5 nya ini auto stop, terus ini alamat kan 1000. Buat otomatis kita pakai internal relay channel 20, auto start 20. Nah, terus ketika dia auto start, kemudian dia pakai timer nih. Ini kenapa pakai timer ya, terserah saya yang buat. sesuai keinginan teman-teman kayak gitu. Ini halalala, setelah dia dapat 1 detik, maka dia conveyor 1 aktif. Kita tadi pakai apa ya, dia pakai momentary, kita tekan alternate, dia pakai switch boleh, apalah sebagai syarat kalau auto start ya. Misalkan ini, misalkan dia di sini gak boleh ada barang, kalau ada barang berarti kan ini mulai 101 ini harus kondisi 0. Oke, saya singkat aja ya, conveyor 1 N. Terus ini 102 CV 1 start. Oke, 3 CV 2N. Semoga teman-teman paham ya dengan bahasa saya. Ini CV 1 start, CV 2. Ini yang dimaksud CV 2 start ini sensor ya. Jadi saya buat syarat
dia jalan auto start itu harus di sensor 1 di sensor 1 sini, sensor awal ini harus ada barang, kemudian di sini gak harus kosong, harus kosong sebagai syarat auto start kayak gitu. Istilahnya dia humpus kayak gitu. Jadi hanya di awal saja ada deteksi barang, di tengah-tengahnya ini harus dikosongi kayak gitu. Kemudian jadi kalau dia sensor-sensornya sudah terpenuhi baru dia bisa auto start kayak gitu. Ketika auto start pertama jalan maka dia proses satu itu apa, conveyor aktif, kemudian misalkan kabel dikunci 2001, ketika 2001 aktif maka dia terus convert terus jalan sampai menyentuh conveyor 1N. Ketika conveyor 1N maka apa yang terjadi, maka dia 2002 gitu. Dia 2002 ini menyalakan timer ya, timer 1 delay on, kemudian ini T1 2003 ini dia delay on, belum tepat. T0 dia bukan titik indikator conveyor 1N, kemudian ini kita kasih div up, kalau enggak biarin lah gini. Kemudian ketika dia sudah di N, ini kan bagi 2002 1N, kemudian nah ini sensor conveyor 1N ini harus mendeteksi barang sudah tidak ada, berarti div down. Jadi ibaratkan ketika dia akan jalan barang dari sini seret sampai mencapai sensor ini mendeteksi, conveyor ini harus tetap jalan nih, baru kemudian ketika dia jalan terus sampai ini gak mendeteksi, berarti kan dia pakai div down tuh. Ketika sudah tidak mendeteksi maka sensor mengirimkan sinyal, dia pakai div down. Nah, div down aktif maka dia menghidupkan coil conveyor 1N, misalkan ini conveyor 1N part present, berarti ada part yang terdeteksi di conveyor 1N. Ini conveyor 1N 3 conveyor 1N part not present, berarti partnya sudah tidak ada lagi gitu, maka dia dikunci. Nah 2003 ini buat apa, menyalakan timer lagi, jadi dia ketika sudah tidak ada barang terdeteksi sama sensor, dia harus menunggu beberapa detik untuk mematikan conveyor ya. T1 baru T1 lama juga ya. T1 ini 2004 conveyor 1 off. Nah, ini kan baru conveyor 1 nih, copy saja, sistemnya sama. Terus start
Nah ini kan 2004, berarti ini ketika convert 1 off berarti 2004 convert 1 off, kemudian dia di sensor convert 2 start ini mendeteksi adanya barang kayak gini, maka dia dikunci nih. C 2005 convert 2 start, convert 2 start, habis itu dia jalan terus sampai 1 on 1 off. Convert 1 aktif, part prison, part not prison, convert 1 off, convert lah, saya copy tadi. Nah intinya gitu. Dari nomor 1 convert to start, part not prison 1 detik, kemudian dia convert 1 off 2004 itu 1. Ayo pada bingung ya, maksudnya apa mas, gak berurutan gak programnya. Not present, convert 1 off, convert 1 off mendeteksi barang di convert 2, kemudian di sini convert 2 aktif 2005, convert 2 start, convert 2 start, kemudian convert 2 start kan, convert 2 start dia 2005, convert 2 start dia mendeteksi convert 2n, convert 2n part prison, berarti dia pakai 2006, 6 convert 2n part prison, berarti ada barang di ujung convert 2 itu. Kemudian 2006 kemudian dia sampai 3 convert 2n ini sudah tidak mendeteksi barang lagi. Ini syaratnya 2006 di 7, berarti convert 1 convert 2 and part not present. Nah kemudian ini 7, kemudian ini timer 2 untuk mematikan. Ini cycle n T2, cycle n 2008. Nah gini, dan tidak mendeteksi barang lagi. 2007 aktif, 2007 aktif. Ini buat mematikan sensor. Nah ini buat reset nih 2008. Kalau mau programnya loop itu berulang ya, jadi kayak gini, cycle n nah programnya kayak gini. Saya jelaskan dari awal dulu. Pertama ini master on buat power keseluruhan, jadi ketika teman-teman menekan master on ini, maka sistem ini bisa beroperasi kayak gitu ya. Ketika tekan master off ini berarti dia sistemnya seluruhnya off. Kemudian ini selektor untuk memilih auto dan manual. Ini master onnya tadi, selektor ini untuk manual kita pakai NC, untuk autonya kita pakai NO nya kayak gitu. Terus ini ada 2 tombol manual, ini buat convert 1 running, dan tombol satunya lagi ini untuk convert 2 running. Convert 1 running, ini untuk convert 2 running gitu ya.
Terus kemudian untuk auto ada 2 tombol juga, ini untuk auto run, ini ada auto stop. Sebenarnya ada kurang 1 tombol lagi tapi nantilah. Ini auto start ditekan, ini ada syarat hembusnya, conveyor 1 harus ada barang di awal dan barang di selanjutnya harus kosong semua. Di start power on, menghidupkan sini loop aktif dia menghidupkan delay timer 1 detik aktif, conveyor 1 baru bisa muter. Conveyor 1 muter jalan kemudian sampai di ujung, kemudian menghidupkan 2002 untuk indikasi part present dan part present sebagai syarat ini. Kemudian ini dikasih juga div down menandakan part sudah lewat dari conveyor 1. Kemudian setelah itu dia menghidupkan 2003 ini end part not present dan menghidupkan delay ini ntar buat mematikan conveyor 1 dan sebagai syarat untuk start dari conveyor 2. Conveyor timer ini aktif, sensor di conveyor 2 mendeteksi barang. Kemudian dia 2005 ini akan aktif, akan menjalankan conveyor 2 sehingga barang bisa jalan sampailah di akhir dari conveyor. Di akhir dari conveyor 2 kemudian menghidupkan coil 2006 ini untuk menandakan part sudah di ujung dari conveyor 2. Setelah itu ini ada div down untuk menandakan bahwa part sudah lewat dari conveyor 2 dan menghidupkan 2007 untuk mematikan untuk menghidupkan timer 2 agar bisa mereset ke proses awal lagi seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya, semoga teman-teman paham dan kita jalankan. Kurang output conveyor, kita kasih alamat berapa ya? 30.00. Satu lagi output conveyor 1. Nah, conveyor 1 hidup dari mana aja nih? Pertama dari alamat channel 10 bit 0. Nah, gini ya. Ini untuk output manual. Sekarang kita jumper kita outputkan dari proses auto start loop conveyor 1 aktif, berarti alamatnya 2001 dimatikan oleh 2004. Kayak gini. Kemudian conveyor 1 aktif, kemudian conveyor 2 start itu 2005 dimatikan oleh 2008. Ya, sudah jadi. Kita simulasikan. Wow, 33 minutes. Gak kerasa ya. Just connect to simulator. Master on. Dia on nih, dia selektornya lagi manual. Nah, kemudian kita tekan manual 1. Wow, belum dirubah alamatnya. Bit 1. Biasaan buruk, salah, belum mengganti alamat. Terus tes lagi. Ya, kita off kan dulu ya master on nya. Kita master on lagi. Ya, setelah itu
Kan ini selektor dalam kondisi tengah ini berarti dia manual kan. Ketika kita tekan tombol manual ini, maka conveyor 1 jalan thread gitu. Untuk fungsi manual. Ini manual yang kedua thread. Kita tekan untuk conveyor 2 jalan thread. Nah, kemudian sekarang untuk proses auto, berarti selektor harus kondisi auto. Tekan ya. Nah, ini kan ibaratkan kan dia return nih. Saya tadi lupa gak apa setting yang di turn. Ini kita force aja dari sini selektornya. Ibaratkan kan selektor kan ngehold kan dia. Lah, selektor ngehold. Ya, dia di posisi kanan nih, berarti posisi auto kan. Kemudian ini mendeteksi adanya barang. Set. Nah, ini juga nggak ngehold. Kalau sensor asli kan ketika dia mendeteksi barang kan dia ngehold terus nih. Kita force juga di sini. Nah, ini menandakan kan kondisi auto. Kemudian ini sebagai syarat hompos harus mendeteksi adanya barang di sini. Kemudian auto baru bisa kita tekan. Set. Lah, auto run kita tekan kan conveyor 1 jalan nih. Benda bergerak. Set. Ini kan sudah lewat untuk conveyor 1 mendeteksi barangnya. Kita lepas. Kita lepas kan nggak mendeteksi barangnya jalan ke sini thread sampailah di penghujung dari conveyor 1 mendeteksi barang. Lah, ketika dia sudah mendeteksi barang di ujung conveyor 1, ini conveyor nggak boleh mati nih, dia harus sampai barang itu lewat. Ini juga belum mati. Lah, baru 1 detik dia baru mati. Ini buat apa? Memastikan bahwa barang sudah benar-benar berpindah dari conveyor 1 ke conveyor 2. Lah, ini barang nyampe di conveyor 2 baru jalan terus melewati sensor di conveyor 2 yang awal, sampailah di penghujung dari conveyor 2. Conveyor 2 belum mati karena barang masih terdeteksi di awal dari conveyor 2 kayak gitu ya, sampai barang lewat 1 detik kemudian dia baru mati, baru mengulangi dari proses awal lagi kayak gitu kalau proses auto. Oke, mungkin itu teman-teman untuk proses automatic dan conveyor secara sederhana ya. Kalau lebih kompleks lagi ya bisa datang ke tempat saya kayak gitu biar lebih plong jelasinnya. Kalau secara video gini akan memakan durasi yang cukup panjang. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat belajar, bangun sumber daya manusia di Indonesia agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. See you on the next video. Semoga lebih pintar setelah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.